Namaku Bagas. Bagiku, dunia hanyalah perpaduan antara cahaya, bayangan, dan sudut pandang yang tepat. Sebagai seorang fotografer pemandangan, aku tidak pernah percaya pada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh sensor kameraku. Logika adalah kompas utamaku. Jika ada suara di tengah hutan, itu pasti gesekan dahan. Jika ada bayangan yang melintas, itu hanyalah permainan optik dari cahaya yang menembus celah dedaunan. Bagiku, alam semesta adalah sebuah mesin besar yang bekerja dengan hukum fisika yang pasti. Pagi itu, udara di kaki Gunung Slamet terasa sangat segar, menusuk pori-pori kulit dengan kelembutan yang menenangkan. Aku berdiri di gerbang pendakian Bambangan, mengalungkan kamera kesayanganku yang sudah menemaniku melintasi puluhan puncak di tanah air. Namun, pendakian kali ini terasa berbeda. Ada beban emosional yang lebih berat daripada tas keril berkapasitas 60 liter yang kupanggul. Sudah siap, Gas? Suara berat itu memecah lamunanku. Arif, sahabatku sejak kami masih mengenakan seragam putih merah, berdiri di sampingku sambil mengencangkan tali sepatunya. Dia adalah satu-satunya orang yang paling mengerti betapa keras kepalanya aku. Pendakian ini adalah perpisahan kami. Minggu depan, aku akan berangkat ke luar negeri untuk mengejar beasiswa pascasarjana. Ini adalah janji masa kecil kami, mendaki atap Jawa Tengah sebelum salah satu dari kami pergi jauh. Siap, Rif? Aku ingin foto terakhirku di Indonesia adalah matahari terbit dari puncak tertinggi di sini, jawabku sambil tersenyum tipis. Kami memulai langkah pertama dengan penuh semangat. Jalur awal masih berupa ladang penduduk yang hijau membentang. Tanaman kubis dan bawang berjajar rapi, menciptakan aroma tanah yang khas dan menenangkan. Penduduk lokal yang kami temui menyapa dengan ramah, memberikan senyum tulus yang menjadi ciri khas keramah tamahan gunung ini. Sepanjang perjalanan menuju pos 1, suasana sangat menyenangkan. Kami tertawa mengenang masa-masa sekolah, membicarakan masa depan, dan sesekali aku berhenti untuk mengabadikan serangga kecil atau pola guratan pada batang pohon tua. Semuanya tampak sempurna. Tidak ada firasat buruk, tidak ada perasaan aneh. Langit biru bersih tanpa awan, seolah-olah alam memberikan restu penuh bagi dua sahabat yang ingin merayakan perpisahan ini. Kami tiba di pos 1 saat matahari tepat berada di atas kepala. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menyeduh teh hangat. Di sana, kami bertemu dengan serombongan pendaki lain yang baru saja turun. Wajah mereka tampak lelah namun bahagia. Cuaca sedang sangat bagus di atas, Mas. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan lewat maghrib. Kalau bisa sudah sampai pos tempat berkemah, pesan salah satu dari mereka sambil berpamitan. Aku hanya mengangguk sopan. Dalam hatiku, aku merasa sangat percaya diri. Dengan kondisi fisik yang prima dan cuaca yang secerah ini, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku bahkan sempat bercanda dengan Arif tentang betapa mudahnya jalur ini jika dibandingkan dengan cerita-cerita seram yang sering beredar di internet. Namun, saat aku mengarahkan kameraku ke arah puncak yang masih tertutup kabut tipis di kejauhan, aku merasakan sebuah getaran aneh pada lensa kameraku. Bukan getaran mesin, melainkan seperti ada sesuatu yang menarik perhatianku untuk terus menatap ke satu titik di antara pepohonan yang rimbun. Untuk sesaat, aku merasa seolah-olah ada mata yang sedang balas menatapku dari kegelapan hutan, namun aku segera menepis pikiran itu. Hanya imajinasi, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak tahu bahwa itu adalah peringatan pertama yang aku abaikan dengan kesombongan logikaku. Perjalanan berlanjut meninggalkan pos 1 yang relatif ramai. Jalur setapak yang tadinya landai kini mulai menunjukkan karakter aslinya. Akar-akar pohon besar menyembul dari tanah, membentuk tangga alami yang menuntut kerja keras otot kaki. Hutan di sekitar kami pun mulai berubah. Pohon-pohon pinus yang ramping berganti menjadi pohon-pohon hutan hujan tropis yang besar dengan diameter yang bisa menelan 3 orang dewasa sekaligus. Aku dan Arif masih berjalan dengan irama yang stabil. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan garis-garis cahaya keemasan yang menembus kanopi hutan. Fenomena ini, yang sering disebut para fotografer sebagai God Rays, benar-benar memanjakan mataku. Berkali-kali aku berhenti untuk membidikkan kamera. Gas, jangan terlalu sering berhenti. Kita harus sampai di tempat berkemah sebelum gelap, tegur Arif dengan nada yang sedikit lebih serius dari biasanya. Tenang saja, Rif. Kita masih punya waktu 2 jam sebelum matahari terbenam. Lihat cahaya ini, sayang kalau dilewatkan begitu saja, sahutku tanpa melepaskan pandangan dari jendela bidik kamera. Arif hanya menghela napas, namun ia tetap setia menunggu. Persahabatan kami memang dibangun di atas kesabaran. Dia tahu betul bahwa bagiku, momen adalah segalanya. Namun, saat kami memasuki wilayah antara pos 2 dan pos 3, suasana berubah secara perlahan, namun pasti. Kicauan burung yang sedari tadi menemani kami tiba-tiba senyap. Yang tersisa hanyalah suara langkah kaki kami yang menginjak dedaunan kering. Kesunyian itu terasa sangat tebal, seolah-olah hutan ini sedang menahan napas. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan sesuatu yang menakutkan,
tapi lebih seperti perasaan bahwa kami sedang diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat dari balik rimbunnya semak belukar. Rif, kamu merasa tidak? Udaranya jadi sedikit lebih dingin, tanyaku sambil menyesuaikan jaket tipisku. Arif mengangguk pelan. Mungkin karena kita sudah semakin tinggi. Dan lihat, kabut mulai naik. Benar saja, gumpalan uap putih mulai merayap pelan dari lembah, menyelinap di antara batang-batang pohon yang berlumut. Dalam hitungan menit, jarak pandang kami berkurang menjadi hanya sekitar 10 meter. Dunia yang tadinya berwarna hijau cerah, kini berubah menjadi abu-abu yang muram. Aku mencoba memotret suasana kabut itu. Namun anehnya, fokus kameraku terus-menerus gagal. Lensa itu berputar maju mundur, mengeluarkan suara mekanis yang berdecit seolah kesulitan menemukan titik sasaran. Aku mengernyitkan dahi. Belum pernah kamera ini bertingkah seperti ini. Saat aku sedang sibuk mengutak-atik pengaturan kamera, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Langkahnya berat dan berirama sama persis dengan langkahku. Aku berhenti, dan langkah itu pun ikut berhenti. Rif, kamu di belakang? Tanyaku tanpa menoleh. Aku di depanmu, Gas. Kamu melamun ya? Suara Arif terdengar dari depan. Sekitar 5 meter dariku, tertutup oleh dinding kabut yang tebal. Darahku terasa sedikit berdesir. Jika Arif ada di depan, lalu siapa yang tadi berhenti tepat di belakangku? Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah gema dari langkah kakiku sendiri yang memantul di antara pepohonan. Logikaku bekerja keras untuk menenangkan detak jantung yang mulai berpacu. Ayo, jangan bengong. Pos 3 sudah dekat, seru Arif lagi. Aku mempercepat langkahku untuk menyusul bayangan tas keril Arif di depan. Namun, saat aku berjalan, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan langkahku sendiri. Rasanya siulola tanah yang kupijak sedikit lebih lunak dari seharusnya. Dan setiap kali aku melangkah, ada jeda yang sangat singkat sebelum suara kakiku terdengar di telingaku sendiri. Sore itu, di batas antara siang dan malam, aku mulai menyadari bahwa Gunung Slamet bukan sekadar tumpukan tanah dan batu. Ada sesuatu yang lebih tua dan lebih rahasia di sini. Sesuatu yang mulai tertarik pada kehadiranku. Kami tiba di area datar setelah melewati pos 3 saat langit mulai berubah warna menjadi ungu gelap yang mencekam. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga hutan yang terlalu kuat, hampir menusuk hidung. Kabut tidak lagi sekadar lewat, ia menetap, mengepung kami dalam lingkaran putih yang membatasi dunia luar. Kita bangun tenda di sini saja, Gas. Tidak bijak jika kita memaksakan diri ke pos 4 dalam kondisi jarak pandang seperti ini, ujar Arif sambil menurunkan tas kerilnya yang berat. Tubuhku mulai terasa pegal, dan yang lebih penting, perasaan tidak nyaman di tengkukku semakin menjadi-jadi. Kami bekerja dalam diam, sebuah rutinitas yang sudah ratusan kali kami lakukan. Aku membentangkan alas tenda, sementara Arif memasang reng kerangka aluminium. Biasanya, dalam keadaan seperti ini kami akan bersenda gurau. Namun entah mengapa, malam ini ada keengganan untuk bersuara. Suasana sunyi di sekitar kami terasa sangat rapuh. Seolah-olah jika kami berbicara terlalu keras, sesuatu di kegelapan sana akan terbangun. Setelah tenda berdiri kokoh, kami segera masuk dan menyalakan kompor lapangan. Cahaya oranye dari api kompor memberikan rasa aman yang semu di tengah kegelapan yang pekat. Kami menyeduh kopi dan memasak makanan instan. Suara air yang mendidih menjadi satu-satunya musik yang menenangkan. Kamu tadi melihat sesuatu di jalur, Gas? Tanya Arif tiba-tiba. Matanya menatap lurus ke arah cangkir kopinya. Aku terdiam sejenak. Aku ingin menceritakan tentang langkah kaki di belakangku atau kegagalan fokus kameraku. Tapi egoku sebagai orang yang logis masih terlalu tinggi. Tidak ada, Rif, hanya kabut yang terlalu tebal. Memangnya kenapa? Arif mengaduk kopinya perlahan. Tadi saat aku menunggumu, aku merasa melihat seseorang berdiri di antara pohon. Dia tidak memakai jaket gunung, hanya baju berwarna kusam. Saat aku memanggilnya, dia menghilang ke dalam kabut tanpa suara. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana meskipun hatiku mencelos. Mungkin itu pendaki lain yang sedang mencari tempat buang air. Atau mungkin hanya batang pohon yang terkena bias cahaya lampu kepalamu. Jangan dipikirkan, kita butuh istirahat untuk besok. Kami memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku membungkus diriku di dalam kantong tidur yang hangat. Namun, tidur tidak datang semudah itu. Di luar sana, hutan mulai berbicara. Suara dahan yang bergesekan terdengar seperti bisikan-bisikan pendek dalam bahasa yang tidak kupahami. Berkali-kali aku merasa mendengar namaku dipanggil dengan sangat pelan, nyaris seperti embusan angin. Bagas. Bagas. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Itu hanya angin, batinku berulang kali. Tiba-tiba, tenda kami bergoyang pelan. Seolah-olah ada sesuatu yang menggesekkan tubuhnya ke kain tenda bagian luar. Gerakannya perlahan, dari ujung kepala menuju ujung kaki. Aku menahan napas. Tubuhku kaku. Aku melirik ke arah Arif.
Dia tampak tertidur pulas atau mungkin dia juga sedang berpura-pura tidur sepertiku. Lalu, kejanggalan yang paling nyata terjadi di bawah cahaya bulan yang rimang-rimang yang menembus kain tenda. Aku melihat sebuah bayangan tangan yang terpantul di dinding tenda. Bukan tangan manusia yang normal. Jemarinya terlihat lebih panjang dan kurus. Bayangan itu bergerak mengikuti garis kepalaku, seolah-olah sedang membelai udara di atasku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di kerongkongan. Perlahan, bayangan itu menjauh dan hilang. Hening kembali menguasai malam. Malam pertama ini ditutup dengan kesadaran pahit bahwa besok perjalanan kami akan menjadi jauh lebih sulit. Gunung Slamet telah mulai memperkenalkan penghuni aslinya kepadaku. Pagi menyapa dengan suasana yang tidak biasa. Tidak ada semburat merah muda yang hangat di ufuk timur. Hanya warna kelabu pekat yang menyelimuti tenda kami. Embun membeku di permukaan kain tenda, membentuk kristal-kristal kecil yang dingin. Aku terbangun dengan perasaan lelah. Seolah-olah sepanjang malam aku tidak benar-benar tertidur, melainkan berjaga di ambang pintu antara sadar dan tidak. Gas, kita harus segera bergerak. Suara Arif terdengar serak. Ia sedang mengemasi kompor. Wajahnya terlihat pucat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Kami tidak membahas kejadian semalam. Di gunung, terkadang ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak membicarakan hal aneh, sampai kaki kembali menginjak aspal base camp. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4, yang oleh para pendaki lokal dikenal dengan nama Samarantu. Jalur menuju ke sana semakin curam. Pepohonan besar di sini tampak lebih purba, dengan akar-akar yang melilit seperti otot raksasa yang menonjol dari bumi. Kabut di sini tidak lagi putih bersih, melainkan sedikit kecoklatan dan berbau seperti kayu lapuk yang basah. Semakin kami mendekati Samarantu, suasana semakin berat. Tekanan udara terasa berbeda, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan pundak kami. Langkah kaki yang biasanya ringan kini terasa seperti diseret oleh magnet dari dalam tanah. Sebentar lagi sampai. Gas, itu pohon kembar penanda Samarantu. Tunjuk Arif ke arah dua pohon raksasa yang berdiri tegak seperti gerbang alami di tengah jalur. Di antara kedua pohon itulah pos 4 berada. Tempat ini sangat sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada desau angin, hanya keheningan yang menyesakkan. Aku menurunkan tas kerilku untuk mengambil napas sejenak. Aku mencoba mengeluarkan kamera, berharap bisa mengabadikan suasana mistis ini untuk koleksi fotografiku. Saat aku melihat melalui jendela bidik lensa, jantungku seolah berhenti berdetak. Di dalam bingkai lensa fokusku, aku melihat sesosok figur berdiri tepat di belakang Arif. Figur itu memakai jaket yang sama denganku, tas yang sama, bahkan posisi berdirinya pun sama persis denganku. Namun, saat aku menjauhkan mata dari kamera, di sana hanya ada Arif sendirian yang sedang memunggungi aku. "Arif, jangan bergerak," bisikku gemetar. "Ada apa, Gas?" Arif berbalik dengan wajah bingung. Tepat saat Arif berbalik, aku mendengar suara langkah kaki berlari menjauh ke arah semak-semak rimbun di sisi kiri jalur. Tapi yang membuat bulu kuduku merinding bukan suara langkahnya, melainkan suara yang keluar dari balik semak itu. "Tolong, Arif, tolong aku. Aku terjatuh di sini." Itu suaraku. Suara itu berasal dari balik semak, terdengar penuh kesakitan dan ketakutan. Arif membelalak. Ia menatapku yang berdiri di depannya, lalu menatap ke arah semak-semak itu. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang luar biasa. "Gas, itu suaramu. Tapi kamu di sini." "Jangan ke sana, Rif. Itu bukan aku," teriakku sambil menarik lengan jaketnya. Namun, suara dari balik semak itu semakin menjadi-jadi, merintih dan memanggil nama Arif dengan nada yang sangat memilukan. Suara itu mengandung emosi yang begitu nyata, seolah-olah memang ada diriku yang lain yang sedang menderita di sana. Inilah awal dari segalanya. Samarantu telah membukakan pintunya, dan ia mulai memainkan permainan pikiran yang paling berbahaya, memecah kenyataan menjadi dua. Ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya merambat naik dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Suara dari balik semak itu terus merintih, sebuah frekuensi yang benar-benar identik dengan pita suaraku sendiri. Arif masih terpaku, tangannya gemetar hebat dalam genggamanku. Sebagai manusia yang mengandalkan logika, otakku berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkinkah itu Gema? Namun, Gema tidak menciptakan kalimat baru yang memohon bantuan Bagas. Kaki aku terjepit, Rif. "Tolong." Suara itu meredup, terdengar seperti seseorang yang sedang kehilangan kesadaran. "Gas, bagaimana kalau itu benar-benar orang yang butuh bantuan?" bisik Arif dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kebaikannya adalah kelemahannya. Dia tidak bisa membedakan mana realita dan mana jebakan di tempat sekeramat ini. "Lihat aku, Rif." Aku mencengkeram bahunya, memaksanya menatap mataku. "Aku ada di sini. Aku tidak jatuh. Aku tidak terluka. Apapun yang ada di balik semak itu, dia bukan manusia." Aku mencoba menarik Arif untuk menjauh dari area pos 4. Namun anehnya,
Kakiku terasa sangat berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang memegangi pergelangan kakiku dari dalam tanah. Kabut di sekitar Samarantu tiba-tiba menebal secara drastis, hingga aku bahkan tidak bisa melihat ujung sepatuku sendiri. Dalam kegelapan putih itu, aku kembali mendengar suara langkah kaki. Kali ini bukan satu, melainkan banyak. Mereka berputar-putar di sekeliling kami. Serak, serak, serak. Suara gesekan kain celana gunung yang saling beradu. Aku menyalakan lampu kepala, mencoba menyapu segala arah. Namun cahaya lampu itu seolah tertelan oleh kepekatan kabut. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di depan lampu kepalaku. Refleks aku mengarahkan kameraku dan menekan tombol rana berkali-kali. Klik, klik. Kilatan lampu flash membelah kabut sesaat. Saat aku melihat pratinjau foto di layar kamera, tubuhku lemas. Di foto itu, terekam sosok yang berdiri hanya 1 meter di depanku. Sosok itu mengenakan jaket biru milikku, namun wajahnya rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya permukaan kulit pucat yang licin. "Rif, kita harus lari. Sekarang," teriakku. Kami berlari tanpa arah yang jelas, hanya berusaha menjauh dari titik itu. Namun, di hutan yang tertutup kabut, lari adalah tindakan paling berbahaya. Kami berkali-kali tersandung akar pohon dan terperosok ke dalam lubang-lubang tanah yang tertutup daun kering. Napas kami tersengal. Paru-paruku terasa terbakar oleh udara dingin yang tajam. Setelah berlari cukup lama, kami berhenti karena kelelahan. Aku berharap kami sudah jauh. Namun saat kabut sedikit menipis, jantungku hampir copot. Kami kembali berdiri di depan 2 pohon kembar yang sama. Kami berputar-putar di tempat yang sama. Kita terjebak. Gas tangis Arif pecah. Dia terduduk lemas di tanah. Di shot itulah, kesunyian kembali pecah. Namun kali ini bukan suara rintihan, melainkan suara tawa. Suara tawa yang sangat kukenal, karena aku sering mendengarnya saat kami bercanda di sekolah. Itu suaraku saat sedang bahagia. Tawa itu terdengar sangat dekat, tepat di telingaku, seolah-olah ada seseorang yang membisikkannya sambil berdiri di bahuku. "Selamat datang kembali." Bisikan itu terdengar sangat nyata. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi soal mendaki gunung. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kewarasan. Samarantu tidak hanya ingin menyesatkan raga kami, tapi juga ingin memiliki identitas kami. Ketakutan kini bukan lagi sekadar getaran di bawah kulit, melainkan sesuatu yang bisa kurasakan di udara. Kami masih berada di depan pohon kembar Samarantu. Seberapapun jauh kami melangkah, seberapapun kencang kami berlari, jalan setapak itu seolah-olah melengkung dan mengembalikan kami ke titik yang sama. Ruang dan waktu di pos 4 telah menjadi sebuah lingkaran tertutup yang menyesakkan. Arif masih terduduk, menyembunyikan wajah di antara kedua lututnya. Bahunya berguncang. "Kita tidak akan bisa pulang, Gas. Gunung ini tidak mengizinkan kita pergi," gumamnya dengan suara yang nyaris hilang. "Jangan bicara begitu, Rif. Kita hanya butuh tenang. Pasti ada penjelasan logis. Mungkin kompas kita terpengaruh oleh medan magnet di sini." Aku mencoba membela logikaku yang sudah mulai retak. Aku mengeluarkan kompas dari saku tas, namun jarumnya berputar liar tanpa henti. Tidak ada utara, tidak ada selatan, hanya putaran tanpa arah. Tiba-tiba, suhu udara merosot tajam. Napas kami keluar dalam bentuk uap putih yang tebal. Kabut di hadapan kami perlahan mulai membentuk sebuah lorong panjang. Di ujung lorong kabut itu, aku melihat sebuah siluet. Awalnya aku mengira itu adalah pendaki lain yang tersesat. Namun saat siluet itu melangkah maju, jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Sosok itu keluar dari keremangan. Ia memakai perlengkapan yang persis denganku, hingga ke detail tali sepatu yang sedikit longgar. Namun, ada satu hal yang salah. Sosok itu tidak memiliki mata. Di tempat di mana seharusnya ada mata, hanya ada kulit yang rata dan licin. Ia berhenti tepat 5 langkah di depanku. Dengan gerakan yang kaku, sosok itu mengangkat tangannya. Ia memegang sebuah benda yang sangat kukenal. Kamera miliknya atau milikku. Ia mengarahkan lensa itu tepat ke arahku. "Jangan menoleh, Rif. Jangan lihat dia!" teriakku sambil menutup mata Arif dengan tanganku. Namun, rasa penasaran yang mematikan mendorongku untuk terus menatap. Sosok itu kemudian membuka mulutnya. Bukan suara manusia yang keluar, melainkan rekaman suara pembicaraan kami tadi malam di dalam tenda. "Sudah siap, Gas?" Suara Arif dari rekaman itu terdengar. "Siap, Rif. Aku ingin foto terakhirku di Indonesia adalah matahari terbit." Suaraku sendiri menyahut dari mulut sosok tanpa mata itu. Kejadian itu terasa sangat ganjil, hingga kepalaku terasa pening. Sosok itu seolah sedang memutar ulang memori kami, mencuri potenggen-potenggen kehidupan kami untuk menghidupkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sosok itu bergerak maju dengan kecepatan yang tidak wajar. "Lari, Rif! Sekarang ke arah kanan. Jangan lihat ke belakang." Kami melompat ke arah semak belukar yang rimbun, mengabaikan jalur pendakian yang asli. Kami meluncur di lereng yang curam,
menghindari pepohonan dengan kecepatan yang membahayakan. Aku bisa merasakan dahan-dahan pohon menggores jaket dan tanganku, namun aku tidak peduli. Saat kami terperosok dan terjatuh di sebuah cekungan tanah, suara tawa itu kembali terdengar. Namun kali ini tawa itu terdengar sangat jauh. Seolah-olah ia puas telah menggiring kami ke suatu tempat yang lebih gelap. Aku memeriksa kondisi Arif. Dia selamat, namun pandangannya kosong. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Saat aku menatap ke arah bayangan Arif di tanah yang terkena sinar lampu kepalaku, bayangan itu tidak mengikuti gerakan Arif. Bayangan itu berdiri tegak, sementara Arif sedang terduduk lemas. Teror ini bukan lagi tentang suara. Sesuatu telah menempel pada kami. Sesuatu telah mengambil sebagian dari keberadaan kami di Samarantu. Cekungan tanah tempat kami terperosok terasa seperti sebuah liang yang dingin. Suasana sunyi kembali menyergap. Namun kali ini kesunyian itu terasa lebih berat karena aku tahu kami tidak lagi sendirian. Aku menatap Arif yang masih terduduk dengan pandangan kosong. Sahabatku yang biasanya penuh tawa itu kini tampak seperti cangkang kosong yang kehilangan jiwanya. Rif, bangun, kita tidak boleh diam di sini, bisikku sambil mengguncang bahunya. Arif tidak merespons. Ia hanya menatap lurus ke arah kabut. Aku pun menoleh ke arah bayangannya di tanah. Benar, bayangan itu tetap berdiri tegak, diam, dan seolah sedang menatap balik ke arahku, meskipun ia tidak memiliki wajah. Inilah rintangan pertama yang paling berat. Melawan rasa putus asa saat logika sudah tidak lagi punya jawaban. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Aku menyadari bahwa jika aku menyerah pada ketakutan, maka kami berdua akan benar-benar menjadi bagian dari hutan ini. Aku menetapkan sebuah tujuan di dalam hatiku. Aku harus membawa Arif sampai ke puncak Surono sebelum matahari terbit besok, lalu segera turun ke sisi lain gunung. Aku pernah membaca bahwa entitas seperti ini seringkali terikat pada area tertentu, dan puncak adalah tempat di mana cahaya matahari pertama kali menyentuh bumi. Cahaya itu adalah satu-satunya harapan kami. Aku akan membawamu pulang, Rif. Aku janji, yukapku mentap, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Aku menggendong sebagian beban tas Arif ke depan dadaku, sementara tas milikku tetap di punggung. Beban itu kini menjadi 2 kali lipat, membuat napasku terasa pendek dan berat. Aku menonton Arif berdiri. Ia mengikuti langkahku dengan kaku, seperti sebuah boneka yang ditarik oleh benong-benong tak kasat mata. Rintangan mulai muncul. Jalur yang kami lalui sekarang bukanlah jalur pendakian yang biasa. Hutan di sini terasa jauh lebih rapat. Tanaman berduri melilit kaki kami, dan permukaan tanah menjadi sangat licin karena lumut yang tebal. Setiap kali aku melangkah, aku merasa seolah-olah pepohonan di sekeliling kami bergeser, menutup jalan yang baru saja kami buat. Bagas, kenapa kita naik? Suara Arif terdengar sangat lirih, hampir tenggelam oleh suara angin. Kita harus ke puncak, Rif. Di sana ada cahaya. Kita harus keluar dari wilayah Samarantu ini sebelum tengah malam, jawabku tanpa menoleh. Namun, gunung ini seolah mendengar rencanaku. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan suara guntur, melainkan suara pepohonan yang tumbang satu persatu, mulai dari arah belakang kami dan bergerak mendekat dengan cepat. Sesuatu yang sangat besar sedang membuka jalan di belakang kami, seolah-olah sedang mengejar langkah kami yang lamban. Aku mempercepat langkah, menarik tangan Arif lebih kuat. Kami harus mendaki lereng yang hampir tegak lurus. Otot kakiku berteriak protes, paru-paruku terasa seperti diiris oleh udara dingin, namun aku terus memaksa diriku. Rintangan fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror mental yang kami hadapi. Saat kami hampir mencapai sebuah punggungan bukit, aku melihat pemandangan yang membuat nyaliku menciut. Di hadapan kami, jalur setapak itu terputus oleh jurang kabut yang sangat dalam. Tidak ada jalan memutar. Di belakang, suara pepohonan tumbang itu semakin dekat. Kami terjepit di antara jurang dan sesuatu yang tidak terlihat yang sedang mengejar kami. Aku menatap Arif, lalu menatap jurang di depan kami. Hanya ada satu jalan, Rif. Kita harus melompat ke celah itu. Aku yakin ada jalan di balik kabut itu. Inilah rintangan pertama dari tujuan besarku. Sebuah ujian kepercayaan terhadap insting, di saat mata tidak lagi bisa melihat jalan yang benar. Jurang di depan kami seolah menguapkan ketakutan dari dasarnya yang tidak terlihat. Kabut tebal bergalang-gulang di dalam celah itu, menyembunyikan apapun yang ada di bawah sana. Suara pepohonan tumbang di belakang kami kini terdengar begitu dekat, diikuti oleh suara embusan napas panjang yang berat, suara yang tidak mungkin berasal dari paru-paru manusia. Gas, jangan, terlalu dalam. Arif tiba-tiba bersuara. Kesadarannya seolah kembali sebentar, ditarik oleh rasa takut yang luar biasa. Genggaman tangannya pada lenganku mengencang hingga terasa sakit. Percaya padaku, Rif. Jika kita tetap di sini, kita akan kehilangan diri kita sepenuhnya.
kita harus melompat, teriakku di tengah gemuruh angin yang tiba-tiba datang menerjang. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku teringat semua teori tentang bayangan dan cahaya yang kupelajari dalam fotografi. Kadang, untuk mendapatkan gambar yang paling jelas, kita harus berani masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat. Dengan satu sentakan kuat, aku menarik tangan Arif, dan kami melompat bersama ke dalam kabut putih itu. Sensasi jatuh itu hanya berlangsung singkat. Kami tidak menghantam dasar jurang yang berbatu, melainkan mendarat di atas hamparan lumut yang sangat tebal dan empuk. Anehnya, tempat ini terasa lebih hangat. Saat aku menyalakan lampu kepala, aku menyadari kami berada di sebuah lembah tersembunyi yang tidak ada dalam peta pendakian manapun. Di sini, pepohonan tidak memiliki daun. Batang-batangnya berwarna putih pucat dan tumbuh melengkung, membentuk terowongan alami yang panjang. Tanah di bawah kaki kami bukan lagi tanah coklat, melainkan hamparan pasir vulkanik berwarna abu-abu yang halus. "Di mana kita?" "Gas," tanya Arif. Suaranya tidak lagi bergetar, tapi terdengar sangat datar, hampir tanpa emosi. "Aku tidak tahu, tapi kita harus terus mendaki ke arah atas," jawabku. Rintangan berikutnya muncul dalam bentuk kelelahan mental yang luar biasa. Di terowongan pohon putih ini, kami mulai melihat kenangan. Di antara dahan-dahan pohon, tergantung benda-benda yang sangat kami kenal. Aku melihat kunci rumahku yang hilang setahun lalu. Arif melihat mainan masa kecilnya yang sudah lama rusak. "Jangan berhenti, Rif. Jangan menyentuh apapun," peringatku saat melihat tangan Arif mulai terangkat ke arah sebuah bingkai foto yang tergantung di dahan. Di dalam bingkai itu ada foto kami berdua saat masih kecil. Itu adalah jebakan. Lembah ini mencoba mengikat kami dengan rasa rindu dan masa lalu. Setiap benda yang kami lihat seolah-olah memiliki suara, memanggil kami untuk tinggal sebentar saja, untuk mengenang kembali masa-masa indah. Inilah rintangan yang lebih berat dari lereng curam, melawan keinginan untuk berhenti berjuang. Langkah kaki kami terasa semakin berat, bukan karena beban tas, melainkan karena setiap kenangan yang kami lewati seolah menambah beban di hati kami. Aku mulai merasa sangat mengantuk. Keinginan untuk sekadar duduk dan memejamkan mata terasa sangat menggoda. "Sedikit lagi, Rif, sedikit lagi," bisikku, meskipun aku sendiri mulai ragu. Tiba-tiba, di ujung terowongan pohon, kami melihat sebuah cahaya redup. Cahaya itu bukan berasal dari matahari, melainkan dari sebuah telaga kecil yang airnya memantulkan cahaya bintang, meskipun langit tertutup kabut. Namun, di pinggir telaga itu, berdiri puluhan sosok yang menyerupai kami. Mereka semua diam, memunggungi kami, menghadap ke arah air. Aku menyadari bahwa setiap sosok itu adalah bagian dari pendaki yang pernah tersesat di sini, bagian dari diri mereka yang tertinggal karena mereka memilih untuk berhenti. Dan sekarang, bayangan Arif mulai bergerak memisahkan diri dari tubuhnya, berjalan perlahan menuju kumpulan sosok di pinggir telaga itu. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit di pangkal tenggorokan. Aku menatap dengan horor saat bayangan hitam di bawah kaki Arif mulai memanjang, lalu secara perlahan melepaskan diri dari tumitnya. Bayangan itu bergerak sendiri, merayap di atas pasir abu-abu, menuju kerumunan sosok tanpa wajah di pinggir telaga. Arif berdiri mematung, matanya terbuka lebar, namun tidak ada kehidupan di sana. Ia seperti sebuah wadah yang baru saja dikosongkan. Jika bayangan itu sampai menyentuh air telaga dan bergabung dengan yang lain, aku tahu Arif tidak akan pernah bisa kembali. Ia akan menjadi salah satu dari mereka, sosok abadi yang terjebak dalam memori gunung. "Rif, kembali. Jangan biarkan dia pergi," teriakku sambil menerjang maju. Aku berusaha menangkap bayangan itu, namun tanganku hanya menyentuh pasir dingin. Bayangan itu bukan benda padat. Ia adalah bagian dari jiwa yang sedang memisahkan diri karena keputusasaan. Setiap kali aku mendekat, bayangan itu bergerak lebih cepat, seolah-olah ditarik oleh magnet dari dasar telaga. Rintangan di lembah ini bukan lagi soal fisik, melainkan soal koneksi. Aku menyadari bahwa satu-satunya hal yang masih menghubungkan Arif dengan dunia nyata adalah ingatannya tentang persahabatan kami. Aku harus mengingatkannya pada siapa dirinya sebenarnya, sebelum bayangannya benar-benar menyatu dengan kegelapan. "Rif, ingat saat kita pertama kali memanjat pohon mangga di belakang sekolah? Kamu jatuh dan aku yang membawamu pulang sambil menangis. Ingat janji kita untuk melihat dunia bersama?" Suaraku bergema di antara pohon-pohon putih yang bisu. Sosok-sosok di pinggir telaga serentak menoleh. Mereka tidak memiliki wajah, namun aku bisa merasakan tatapan dingin yang penuh rasa lapar. Mereka menginginkan kami. Mereka menginginkan kehangatan kehidupan yang masih kami miliki. Salah satu sosok yang bentuk tubuhnya sangat mirip denganku melangkah maju. Ia mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat agar aku diam. Namun aku tidak menyerah. Aku berlari menuju Arif, merengkuh bahunya dengan kuat, dan terus meneriakkan kenangan kami. "Kita akan ke puncak, Rif. Kita akan melihat matahari terbit.
kamu tidak boleh tinggal di sini. Perlahan, bayangan yang tadinya hampir menyentuh air telaga itu mulai melambat. Ia tampak bergetar, seolah sedang terjadi tarik-menarik antara panggilan telaga dan panggilanku. Arif mulai mengeluarkan suara erangan kecil dari kerongkongannya. Tangannya yang dingin mulai mencengkeram lenganku. "Bagas," bisiknya sangat lirih. Tepat saat itu, air telaga mulai bergolak. Sesuatu yang besar di bawah permukaan air merasa terganggu karena mangsanya hampir lepas. Gelombang hitam menyapu pinggiran telaga, mencoba meraih bayangan Arif dengan paksa. Aku tidak punya waktu lagi. Aku menarik Arif dengan seluruh sisa tenagaku, menyeretnya menjauh dari telaga itu, kembali ke arah terowongan pohon putih. Kami harus mendaki lagi, lebih tinggi, sebelum entitas di telaga itu keluar sepenuhnya. Rintangan ini telah menguras seluruh emosiku, menyisakan satu tujuan yang kini terasa sangat berat. Mencapai puncak Surono, sebelum kabut hitam ini menelan kami sepenuhnya. Lembah pohon putih itu kini bergetar hebat. Suara dari dasar telaga terdengar seperti geraman bumi yang sedang menuntut haknya. Aku tidak berani menoleh ke belakang, namun aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa merayap di tumitku, seolah-olah air hitam dari telaga itu telah meluap dan mengejar kami. "Lari, Rif! Jangan pikirkan kakimu yang sakit, terus mendaki," teriakku di tengah deru angin yang mulai mengganas. Kami keluar dari terowongan pohon putih dan disambut oleh medan yang jauh lebih mengerikan. Cadas. Jalur ini adalah benteng terakhir sebelum puncak, berupa hamparan beta-beta vulkanik yang tajam dan tidak stabil. Di sini, tidak ada lagi pepohonan yang bisa menjadi pegangan. Hanya ada kemiringan yang curam dan jurang yang menganga di sisi kiri dan kanan. Badai kabut kini berubah menjadi badai pasir vulkanik. Butiran-butiran kecil itu menghantam wajah kami, perih dan menyesakkan napas. Jarak pandang benar-benar nol. Aku hanya bisa mengandalkan genggaman tanganku pada pergelangan tangan Arif sebagai satu-satunya penunjuk jalan. Gas, aku tidak kuat lagi. Dadaku sesak. Arif terjatuh di atas bebatuan tajam. Napasnya tersengal-sengal, suaranya terdengar sangat rapuh. Aku berlutut di sampingnya, mencoba melindunginya dari terpaan angin dengan tubuhku. Di tengah badai itu, aku melihat rintangan yang paling berat. Di depan kami, jalur cadas itu seolah-olah membelah diri menjadi 10 jalur yang berbeda. Logikaku lumpuh. Dalam kabut sepekat ini, memilih satu jalur yang salah berarti berjalan menuju tepi jurang tanpa dasar. Tiba-tiba, suara-suara dari masa lalu kami kembali terdengar. Kali ini bukan hanya suaraku atau suara Arif, melainkan suara orang tua kami, suara guru-guru kami, bahkan suara tawa teman-teman sekolah kami. Mereka semua memanggil dari jalur yang berbeda-beda. "Sini, lewat sini saja, lebih aman." Suara ibuku terdengar sangat nyata dari arah kanan. "Gas, ini jalan pintasnya!" Suara ayahku memanggil dari arah kiri. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Ini adalah ujian terakhir sebelum puncak pembedaan. Gunung ini sedang mencoba menyesatkan nuraniku dengan menggunakan orang-orang yang kucintai. Aku harus memutuskan jalur mana yang benar-benar menuju puncak, atau kami akan terjebak selamanya di lereng cadas ini sebagai bayangan yang tersesat. Puncak ada di atas, bukan di samping, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak mengikuti suara-suara itu. Aku mengamati arah angin. Dalam fotografi, arah cahaya dan angin adalah kunci. Angin yang membawa aroma belerang tajam pasti berasal dari kawah di dekat puncak. Aku mengikuti aroma itu. Aroma yang menyesakkan namun jujur. "Ayo, Rif, pegang pundakku. Kita merangkak jika harus merangkak." Aku menarik Arif. Kami merangkak di atas bebatuan yang dingin. Jari-jariku mulai mati rasa. Namun aku terus bergerak maju. Tujuan kami sudah sangat dekat. Namun rintangannya semakin tidak masuk akal. Batu-batu di bawah kami seolah-olah bergerak, mencoba menjatuhkan kami kembali ke bawah. Tepat saat kami merasa hampir mencapai dataran puncak, badai tiba-tiba berhenti. Keheningan yang sangat tidak wajar kembali menyelimuti. Di depan kami, berdiri sebuah pintu besar yang terbuat dari kabut hitam pekat. Dan di depan pintu itu, berdiri diriku yang lain, memegang kamera yang lensanya pecah, menungguku dengan tangan terbuka. Sosok di depan pintu kabut itu tidak bergerak. Ia berdiri dengan postur yang sangat kukenal posturku saat sedang merasa lelah, namun puas setelah mendapatkan sebuah foto yang bagus. Namun, kamera yang ia pegang tidak lagi berfungsi. Lensanya retak seribu, memantulkan cahaya redup dari sisa-sisa lampu kepala kami yang mulai meredup. Berhenti di sana, suaraku keluar dengan gemetar. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat kamera itu dan mengarahkannya kepadaku. Secara refleks, aku juga mengangkat kameraku. Kami berdiri berhadapan seperti dua orang yang akan saling menembak, namun peluru kami adalah cahaya dan memori. "Gas, kenapa ada dua kamu?" bisik Arif yang berada di belakangku. Suaranya terdengar sangat jauh, seolah-olah dia mulai kehilangan pijakan pada realita. Aku mencoba melangkah maju untuk menembus pintu kabut itu. Namun setiap kali aku melangkah,
Sosok itu juga melangkah maju, menghalangi jalanku dengan presisi yang mengerikan. Aku mencoba bergeser ke kanan. Ia bergeser ke kanan. Aku ke kiri, ia ke kiri. Ia bukan hanya bayangan, ia adalah penghalang fisik yang tidak bisa kutembus dengan tenaga. Biarkan kami lewat. Kami hanya ingin pulang, teriakku frustrasi. Tiba-tiba, sosok itu berbicara. Kali ini bukan rekaman suaraku, melainkan suara yang terdengar seperti ribuan orang berbicara secara bersamaan. Kamu tidak bisa membawa dia pulang, Bagas. Salah satu dari kalian harus tinggal untuk menjaga keseimbangan di Samarantu. Jantungku serasa dihantam godam besar. Semua usaha kami mendaki menembus kabut, melompati jurang, melawan kenangan di lembah pohon putih ternyata berakhir pada satu kenyataan pahit ini. Gunung ini tidak menginginkan kami berdua. Ia hanya butuh satu jiwa untuk menggantikan posisi yang kosong di Telaga Bayangan. Aku menoleh ke arah Arif. Wajahnya kini bener-bener pucat pasi. Cahaya di matanya semakin meredup, seolah-olah hidupnya sedang tersedot keluar melalui benang yang merenggang tadi. Aku menyadari bahwa semua usaha fisikku telah gagal. Kekuatan otot tidak berguna melawan hukum alam yang tak kasat mata ini. Aku mencoba mencari jalan lain di sekitar pintu kabut itu, namun yang ada hanyalah jurang tak berdasar di segala sisi. Kami benar-benar terjebak di sebuah pulau kecil di atas awan, terputus dari dunia manusia. Pilih, bisik sosok itu lagi. Dia yang tinggal, atau kamu yang melepaskan segalanya? Tanganku yang memegang kamera gemetar hebat. Aku melihat ke arah puncak yang tinggal beberapa belas meter lagi, tempat di mana sinar matahari pertama akan muncul. Cahaya itu sudah mulai tampak sebagai garis tipis di ufuk timur. Namun pintu hitam ini tidak akan terbuka kecuali sebuah pilihan diambil. Inilah titik di mana semua logikaku hancur total, menyisakan satu pilihan terakhir yang paling sulit di dalam hidupku. Sosok di depanku mulai berpendar dalam warna kelabu yang menyakitkan mata. Garis tipis cahaya di ufuk timur perlahan mulai membelah kegelapan. Namun alih-alih memberikan harapan, cahaya itu justru memperjelas betapa mengerikannya situasi kami. Pintu kabut hitam di depan kami semakin padat, tampak seperti dinding granit yang mustahil ditembus. Apa maksudmu dengan melepaskan segalanya? Teriakku ke arah sosok itu. Suaraku serak, tenggorokanku terasa seperti terbakar pasir vulkanik. Sosok itu tidak bergerak, namun lensa kameranya yang retak mulai mengeluarkan proyeksi gambar. Aku melihat diriku sendiri sedang diwisuda. Aku melihat foto-foto terbaikku yang pernah dipajang di galeri. Aku melihat wajah ibuku yang tersenyum saat aku pamit untuk mendaki. Semua itu adalah identitas bagiku. Samarantu tidak butuh tubuhmu, Bagas. Ia butuh esensimu. Berikan semua kenanganmu tentang siapa dirimu, dan biarkan sahabatmu pergi. Atau biarkan dia tetap di sini sebagai bayangan tanpa nama, dan kamu bisa pulang dengan ingatanmu yang utuh. Suara kolektif itu bergema di dalam kepalaku, bukan di telingaku. Aku menoleh ke arah Arif. Dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Tubuhnya meringkuk di atas cadas yang beku. Gas, jangan, pulanglah, bisiknya dengan bibir yang membiru. Meskipun dia dalam kondisi paling lemah, dia masih memikirkan keselamatanku. Hal itu membuat dadaku sesak oleh emosi yang meluap. Inilah teror yang sesungguhnya. Bukan hantu dengan wajah seram, melainkan keharusan untuk memilih antara ego dan kasih sayang. Jika aku memberikan kenanganku, aku mungkin akan pulang sebagai orang asing bagi diriku sendiri. Aku tidak akan mengenali ibuku. Aku tidak akan tahu cara menggunakan kamera. Aku tidak akan tahu mengapa aku berada di gunung ini. Aku akan menjadi lembaran kertas putih yang kosong. Namun, jika aku membiarkan Arif tinggal, aku akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Aku akan melihat wajahnya di setiap sudut gelap, mendengar suaranya di setiap desau angin, dan tahu bahwa aku telah mengkhianati janji masa kecil kami hanya demi menyelamatkan masa depanku sendiri. Angin kencang kembali bertiup, membawa aroma belerang yang semakin pekat. Waktu kami hampir habis. Matahari akan segera terbit, dan saat sinar pertama menyentuh puncak Surono, pintu ini akan tertutup selamanya. Kenapa harus memilih? Aku meraung, mencoba memukul dinding kabut itu dengan tangan kosong. Namun tanganku hanya menembus udara dingin yang sangat hampa. Tidak ada yang bisa dipukul, tidak ada yang bisa dilawan dengan kekerasan. Sosok itu mulai melangkah mendekati Arif. Tangan kurusnya terjulur, siap untuk menyentuh kening sahabatku dan menarik sisa-sisa jiwanya untuk dibawa ke dalam pintu hitam. Tunggu, teriakku. Aku menjatuhkan kameraku ke atas batu. Benda yang paling berharga bagiku, alat yang mendefinisikan siapa aku selama 20 tahun ini. Ambil aku, tapi bukan sebagai bayangan. Ambil semua yang aku miliki sebagai bagasi fotografer. Biarkan dia pulang dengan utuh. Aku melangkah maju, memposisikan diriku di antara sosok itu dan Arif. Inilah klimaks dari pergulatan batin yang menghancurkan. Aku bersiap untuk kehilangan diriku sendiri. Sosok tanpa mata itu berhenti bergerak. Ia menurunkan kameranya yang retak, lalu perlahan mengulurkan tangan ke arah keningku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa memancar dari jemarinya.
Sebuah dingin yang tidak hanya membekukan kulit, tetapi juga merambat masuk ke dalam pusat ingatanku. Kamu yakin? Suara kolektif itu berbisik, kini terdengar lebih lembut, hampir seperti belas kasihan. Tanpa ingatan, dunia hanyalah ruang gelap yang tidak memiliki arti. Kamu tidak akan tahu mengapa kamu merasa sedih, atau siapa yang kamu cintai. Aku menatap Arif yang terbaring lemah. Air mata jatuh di pipiku, membeku sebelum sempat menyentuh tanah. Aku tidak butuh ingatan untuk tahu bahwa dia adalah sahabatku. Biarkan dia hidup seketika. Tangan sosok itu menyentuh keningku. Rasanya seperti ada jutaan benang halus yang ditarik paksa dari dalam kepalaku. Satu persatu, gambaran dalam pikiranku mulai memudar. Aku melihat wajah ibuku. Namun perlahan, garis-garis wajahnya menjadi kabur, lalu menghilang seperti asap ditiup angin. Aku melihat saat pertama kali aku memegang kamera, namun mendadak aku lupa bagaimana cara menekan tombolnya. Pengetahuan tentang komposisi, cahaya, dan bayangan, semua ilmu yang kupelajari bertahun-tahun terisap keluar melalui sentuhan itu. Arif. Aku mencoba memanggil namanya, namun kata itu mulai terasa asing di lidahku. Siapa Arif? Mengapa aku bersamanya? Aku merasakan kepedihan emosional yang luar biasa. Seperti melihat rumah yang telah kubangun seumur hidup runtuh seketika, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Aku kehilangan masa kecilku, kehilangan impian beasiswaku, kehilangan setiap tawa dan tangis yang membentuk diriku. Pintu kabut hitam di depan kami mulai bergejolak, berubah menjadi pusaran yang menyerap semua warna kibuabuan dari pikiranku. Sosok itu mulai menyatu dengan bayanganku sendiri. Aku merasa tubuhku menjadi sangat ringan, namun hatiku terasa sangat berat oleh sesuatu yang tidak bisa lagi kunamai. Bagas, jangan. Aku mendengar suara sayup-sayup itu. Aku tahu suara itu milik seseorang yang sangat penting, seseorang yang menjadi alasanku berada di sini. Namun, aku sudah tidak ingat namanya. Aku hanya tahu bahwa aku harus tetap berdiri di sini, menjadi tameng bagi orang itu sampai cahaya datang. Duniaku menjadi putih bersih. Tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi cadas, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada kekosongan yang damai namun mengerikan. Di tengah kekosongan itu, aku melihat kilasan terakhir, sebuah janji. Sebuah janji untuk melihat matahari bersama. Aku memegang erat sisa janji itu, menjadikannya satu satania jangkar agar jiwaku tidak sepenuhnya terisap ke dalam pintu hitam. Proses itu terasa seperti keabadian yang menyiksa. Namun, saat kepingan ingatan terakhirku, yaitu bayangan wajahku sendiri di cermin, mulai menghilang, sebuah getaran hebat mengguncang puncak gunung. Matahari mulai menyembul dari ufuk timur. Cahaya matahari pertama menyentuh puncak gunung Slamet dengan warna merah jambu yang megah. Namun, bagiku, cahaya itu terasa asing. Aku berdiri di sana tanpa mengetahui siapa aku, di mana aku berada, atau mengapa hatiku terasa sangat hancur. Duniaku adalah sebuah ruangan luas yang kosong, di mana semua perabotan kenangan telah diangkut pergi. Pintu kabut hitam di hadapanku mulai mengerut dan bergetar karena terkena sinar matahari. Sosok tanpa mata yang tadi menyentuhku, perlahan mulai menyatu dengan bayanganku kembali. Namun ia meninggalkan satu tarikan terakhir. Masih ada satu yang tersisa. Bisikan itu terdengar di dalam kepalaku. Satu kepingan terakhir. Janji, jika kamu melepaskannya, kamu akan benar-benar bebas dari rasa sakit ini. Tapi jika kamu menyimpannya, kamu akan terjebak selamanya di ambang pintu ini sebagai penjaga. Aku merasakan kepingan itu di dalam dadaku. Itu adalah sebuah perasaan hangat yang terikat pada sosok yang terbaring di belakangku. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu aku harus melindunginya. Inilah pilihan tersulit. Melepaskan kepingan terakhir itu agar aku bisa pulang dengan damai sebagai manusia, kosong, atau mempertahankan janji itu namun jiwaku akan selamanya terikat pada samarantu untuk menutup gerbangnya. Aku menoleh ke arah sosok yang terbaring itu. Dia sedang berusaha membuka matanya. Gas, kamu tidak apa-apa. Suaranya parau, penuh kekhawatiran. Mendengar suara itu, kepingan di dadaku bergetar hebat. Aku tidak ingat siapa dia, tapi aku ingat bagaimana rasanya disayangi olehnya. Aku menyadari bahwa jika aku melepaskan janji ini, dia mungkin selamat. Tapi dia akan pulang membawa jasad hidup yang tidak memiliki jiwa. Matahari semakin tinggi. Sinarnya mulai membakar kabut hitam itu dengan ganas. Pintu itu mulai menutup secara perlahan, seperti luka yang sedang mengering. Perjla. Aku berteriak, meskipun aku tidak tahu kemana dia harus pergi. Aku mendorongnya dengan sisa tenagaku ke arah jalur menurun yang kini mulai terlihat jelas karena kabut yang memudar. Bagas, apa yang kamu lakukan? Ayo ikut. Dia berteriak, mencoba meraih tanganku. Aku menggeleng. Aku tahu bahwa untuk menutup pintu ini sepenuhnya,
Seseorang harus tetap berada di sisi sini sampai kunci terakhir terpasang. Aku memilih untuk mempertahankan janji itu. Aku memilih untuk menjadi penjaga terakhir agar tidak ada lagi orang lain yang kehilangan bayangannya di tempat ini. Lari dan jangan pernah menoleh ke belakang. Saat matahari benar-benar muncul sepenuhnya di atas cakrawala, ledakan cahaya putih membutakan segalanya. Pintu kabut hitam itu meledak dalam keheningan, mendorong sosok itu jatuh ke arah jalur turun. Sementara aku merasa diriku ditarik ke dalam pusaran ketenangan yang hampa. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku hanya merasakan kehangatan sinar matahari yang menembus jiwaku yang kosong. Aku telah mengambil pilihan terakhir. Aku telah menukar segalanya demi satu nyawa yang bahkan tidak lagi kuingat namanya. Aku terbangun di atas hamparan pasir abu-abu. Tidak ada lagi pintu kabut hitam. Tidak ada lagi sosok tanpa mata. Yang ada hanyalah keheningan yang begitu murni, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang melambat. Aku menatap tanganku. Mereka ada, namun terasa seperti bukan milikku. Aku mencoba mengingat sebuah nama, sebuah wajah, atau sebuah alamat rumah. Namun pikiranku hanya seperti layar televisi yang kehilangan sinyal hanya. Ada statis putih yang berisik. Namun, di tengah kehampaan itu, aku merasakan sesuatu yang hangat di telapak tangan kananku. Aku membukanya perlahan. Di sana, terselip sebuah tutup lensa kamera yang retak. Benda kecil itu adalah satu-satunya benda fisik yang tertinggal bersamaku. Saat jariku menyentuh permukaannya, sebuah getaran aneh muncul di benakku. "Gas, foto ini bagus sekali." Sebuah suara bergema di kepalaku. Itu bukan suaraku, tapi suara itu memicu sebuah emosi, kebanggaan. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, tapi aku tahu perasaan itu nyata. Inilah awal dari perjuanganku. Aku menyadari bahwa Samarantu mungkin telah mengambil arsip ingatanku, tapi ia tidak bisa menghapus jejak emosiku. Aku mulai berjalan. Aku tidak tahu harus kemana, tapi kakiku seolah-olah dituntun oleh insting yang lebih tua dari ingatan. Aku harus menemukan kepingen-kepingen emosi itu di tengah padang kehampaan ini. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti sedang menyusun kembali sebuah teka-teki yang hancur. Tiba-tiba, aku melihat sebuah cahaya kecil yang terapung di kejauhan. Cahaya itu berwarna oranye hangat, seperti api unggun di malam yang dingin. Aku mendekatinya, dan saat aku berada cukup dekat, cahaya itu berubah menjadi sebuah gambaran singkat. Dua anak kecil sedang berbagi sepotong roti di bawah pohon besar. Rasa sayang yang mendalam menghantam dadaku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa aku bendung. Aku tidak ingat nama anak-anak itu, tapi aku merasakan ikatan yang luar biasa kuat. Aku menjangkau cahaya itu, dan seketika cahaya itu menyerap masuk ke dalam tubuhku. Arif. Namaku itu terucap secara tidak sadar. Satu nama kembali, satu kepingan puzzle terpasang. Aku menyadari bahwa untuk keluar dari sini, aku tidak boleh mencari memori dengan logika, melainkan dengan hati. Aku harus merasakan kembali setiap emosi yang pernah kupunya untuk menarik kembali ingatanku dari perut Samarantu. Perjuangan ini sangat melelahkan. Aku harus menghadapi kembali rasa takut, rasa marah, dan rasa syukur yang pernah kualami sepanjang hidupku. Setiap kali aku berhasil mengambil satu kepingan emosi, lingkungan di sekitarku mulai berubah. Pasir abu-abu mulai ditumbuhi rumput hijau tipis. Langit yang hampa mulai dihiasi oleh awan-awan kecil. Aku terus berjalan, mencari kepingin-kepingin lain. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya sejak matahari terbit, aku tidak merasa kosong. Aku merasa sedang pulang ke dalam diriku sendiri. Langkahku terasa lebih mantap meskipun raga ini masih terasa asing. Saat aku terus berjalan mengumpulkan kepingan cahaya emosi, aku melihat sesosok tubuh yang meringkuk di batas antara jalur cadas dan hutan. Itu adalah pria yang tadi kupanggil dengan nama Arif. Ia tidak benar-benar turun. Ia jatuh pingsan tak jauh dari tempatku berdiri. Kesadarannya tampak seperti api lilin yang tertiup angin kencang hampir padam. Aku mendekatinya. Secara logika, aku tidak tahu cara memberikan pertolongan pertama. Namun hatiku bergerak lebih cepat. Aku melepas jaketku dan menyelimutinya. Saat tanganku bersentuhan dengan bahunya, sebuah ledakan memori kembali. Kami sedang mendaki bukit kecil di belakang rumah saat berusia 7 tahun. Aku ingat rasa tanggung jawab untuk menjaganya. "Rif, bangun. Kita harus turun," bisikku. Suaraku kini terasa lebih penuh. Tidak lagi hampa seperti sebelumnya. Arif membuka matanya sedikit. Ia menatapku dengan tatapan ngeri sekaligus bingung. "Bagas, kamu kembali, tapi wajahmu..." Aku tidak tahu apa yang ia lihat pada wajahku. Mungkin aku terlihat lebih pucat, atau mungkin ada sesuatu yang hilang dari sorot mataku. Namun, aku tidak peduli. Fokusku hanya satu, membawanya turun. Aku membantunya berdiri. Berat tubuhnya kini terasa nyata. Sebuah beban yang harus kupanggul dengan keikhlasan. Kami mulai berjalan turun melewati pos 4 kembali. Samarantu kini tampak berbeda. Tidak ada lagi sosok tanpa mata atau pintu hitam.
Namun tempat itu terasa sangat sedih. Aku menyadari bahwa entitas yang mengambil ingatanku sebenarnya hanyalah kumpulan kesedihan dari mereka yang tersesat dan tak rela melepaskan masa lalu. Gas, kameramu tertinggal di atas, ucap Arif terbata-bata saat kami melewati pepohonan kembar. Aku berhenti sejenak. Kamera itu adalah hidupku. Tanpa kamera itu, aku bukan lagi seorang fotografer. Aku tidak akan memiliki bukti tentang keindahan dunia yang pernah kulihat. Ada rasa sesak yang muncul, sebuah keinginan kuat untuk kembali ke atas dan mengambilnya. Namun, aku menatap Arif yang berjalan tertatih-tatih di sampingku. Inilah ujian keikhlasan yang sesungguhnya. Jika aku kembali untuk egoku, untuk identitas profesional dan hartaku, aku mungkin akan terjebak lagi. Biarkan saja, Rif. Biarkan kamera itu tinggal di sana, kataku dengan suara yang tenang. Benda itu hanyalah alat untuk melihat. Sekarang, aku ingin melihat dunia dengan mataku sendiri, tanpa ada lensa yang membatasi. Begitu kata-kata itu terucap, hutan di sekitar kami mendadak menjadi sangat terang. Kabut kecoklatan yang berbau busuk itu lenyap seketika, berganti dengan aroma bunga edelweiss yang dibawa angin puncak. Aku merasa sebuah beban berat terangkat dari jiwaku. Dengan melepaskan ambisi terbesarku, aku justru mendapatkan kembali kendali atas diriku. Kami terus berjalan turun. Setiap langkah terasa seperti sebuah pembersihan. Aku mulai mengingat lebih banyak nama ibuku, rasa masakan di rumah, hingga cita-cita sederhanaku sebelum aku terobsesi menjadi fotografer terkenal. Aku kehilangan Bagas si fotografer, namun aku menemukan kembali Bagas si manusia. Kaki kami menyentuh jalan setapak yang lebih rata. Akar-akar raksasa yang tadi terasa seperti jeratan, kini tampak seperti tangga ramah yang menuntun kami pulang. Bau tanah basah dan ladang penduduk mulai tercium, menggantikan aroma belerang yang menyesakkan. Kami melewati pos 2. Dan untuk pertama kalinya sejak teror itu bermula, aku mendengar suara burung kutilang berkicau dengan riang. Arif mulai bisa berjalan sendiri, meski tangannya masih sesekali memegang bahuku. Keadaan fisiknya membaik seiring dengan menjauhnya kami dari area Samarantu. Namun dia lebih banyak diam, sesekali mencuri pandang ke arahku dengan tatapan haru yang sulit dijelaskan. Gas, lihat, Arif menunjuk ke bawah. Di ujung jalur, gerbang kayu basecamp Bambangan sudah terlihat. Beberapa pendaki lain tampak sedang bersiap-siap, dan para petugas pos sedang duduk santai sambil meminum kopi. Pemandangan yang sangat biasa, namun bagi kami, itu adalah pemandangan paling mewah di seluruh dunia. Saat kami akhirnya menginjakan kaki di tanah datar basecamp, aku merasa sioloyola, sebuah tirai pelindung yang berat telah terangkat dari pundakku. Aku terduduk di sebuah bangku panjang, menghirup udara yang benar-benar bersih dari kabut gaib. Kalian tidak apa-apa? Seorang petugas pos mendekat. Wajahnya terlihat heran melihat kondisi kami yang berantakan. Kalian turun lebih cepat dari perkiraan. Dan, Mas Bagas, di mana tas kamera besarmu? Aku terdiam sejenak. Aku menyentuh kantong jaket di mana tutup lensa retak itu tersimpan. Aku tersenyum. Sebuah senyuman yang terasa sangat jujur dan ringan. Ketinggalan di atas, Pak. Biarkan saja. Mungkin gunung lebih membutuhkannya daripada aku, jawabku tenang. Petugas itu tampak bingung, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Arif duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Gas. Kamu memberikan segalanya untukku di atas sana. Aku ingat semuanya. Aku ingat bagaimana kamu tidak mau melepaskan tanganku saat bayanganku hendak diambil. Aku menatap langit biru yang cerah di atas Gunung Slamet. Aku memang kehilangan banyak hal. Aku kehilangan peralatan mahalku. Aku kehilangan sebagian besar portofolio foto yang sudah kubangun bertahun-tahun. Dan aku bahkan kehilangan beberapa kenangan detail tentang teknik-teknik fotografi yang dulu sangat kubanggakan. Namun, saat aku menatap wajah Arif, dan saat aku melihat orang-orang di sekitar yang sedang bercengkrama, aku merasakan sesuatu yang lebih berharga. Aku merasa hidup. Aku tidak lagi melihat dunia sebagai objek yang harus dibidik lewat lensa, melainkan sebagai sebuah anugerah yang harus dirasakan langsung oleh hati. Itu adalah happy ending yang tidak terduga. Kami selamat. Persahabatan kami teruji melampaui batas logika manusia. Aku mungkin tidak akan berangkat ke luar negeri sebagai fotografer hebat tahun ini, tapi aku akan berangkat sebagai manusia yang jauh lebih bijaksana. Kami pulang dengan raga yang utuh dan jiwa yang akhirnya benar-benar memahami arti dari sebuah pengorbanan. 1 minggu telah berlalu sejak kami menginjakan kaki kembali di dunia bawah. Aku duduk di beranda rumah, menatap langit sore yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Di pangkuanku, tidak ada lagi kamera digital canggih dengan lensa panjang yang berat. Hanya ada sebuah buku catatan kecil dan selembar tutup lensa retak yang kuselamatkan dari puncak Surono. Arif sering berkunjung, kami lebih banyak duduk dalam diam. Namun diam yang kami bagi sekarang tidak lagi terasa menyesakkan seperti saat di pos 4. Ada pengertian mendalam yang mengalir di antara kami,
tanpa perlu kata-kata. Ia sudah pulih sepenuhnya. Meskipun terkadang ia masih sering menatap bayangannya sendiri di bawah lampu jalan, memastikan bahwa bayangan itu masih melekat erat di tumitnya. "Kamu benar-benar tidak menyesal, Gas?" tanya Arif suatu sore, merujuk pada beasiswa pasca sarjana fotografi yang akhirnya aku lepaskan karena aku merasa tidak lagi memiliki jiwa yang sama dengan lensa. Aku menggeleng perlahan. "Menyesal itu jika aku pulang sendirian, Rif. Kamera bisa dibeli lagi, teknik bisa dipelajari ulang, tapi sahabat yang hilang di Samarantu tidak akan pernah bisa digantikan oleh foto seindah apapun." Aku mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di Gunung Slamet adalah sebuah proses pembersihan. Selama ini, aku terlalu terobsesi pada hasil akhir, pada pengakuan orang lain, dan pada keindahan yang artifisial. Aku terlalu sibuk membidik kehidupan lewat jendela kecil di kamera, hingga aku lupa untuk benar-benar menghirup aromanya. Samarantu mengambil ingatan-ingatan egoku, tapi ia menyisakan esensi kemanusiaanku. Aku sekarang bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku memperhatikan bagaimana tetesan air hujan jatuh di daun talas, dengan rasa kagum yang murni. Bukan karena aku ingin memotretnya, tapi karena aku bersyukur bisa melihatnya. Ibu keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia tersenyum padaku. Sebuah senyuman yang kini ku ingat dengan sangat jelas. Aku hampir kehilangan ingatan tentang wajah ini. Dan kenyataan itu membuatku selalu ingin memeluknya setiap pagi. Kehilangan sedikit memori profesional adalah harga yang sangat murah untuk mendapatkan kembali rasa syukur atas kehadiran orang-orang tercinta. Pelajaran pertama yang aku tarik dari perjalanan ini adalah tentang kehadiran. Kita sering berada di suatu tempat, namun pikiran kita berada di tempat lain. Kita sering melihat seseorang, namun kita tidak benar-benar memperhatikannya. Gunung itu mengajarkanku bahwa satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah momen saat ini. Dan siapa yang berdiri di samping kita saat badai datang. Aku membuka buku catatanku, menuliskan 1 kalimat pendek di halaman pertama. "Hidup bukan untuk diabadikan dalam gambar, tapi untuk dirasakan dalam setiap tarikan napas." Perubahan dalam diriku bukan hanya sekadar berhenti memotret. Itu adalah transformasi fundamental tentang bagaimana aku memproses realita. Dulu, aku menganggap cahaya sebagai elemen teknis sesuatu yang diukur dengan shutter speed atau aperture. Namun setelah melewati malam di Samarantu, aku memahami bahwa cahaya adalah simbol dari kejujuran dan kesadaran. Refleksi filosofis, memahami bayangan aku sering merenung di malam hari, menatap bayanganku sendiri yang memanjang di bawah lampu kamar. Samarantu mengajarkanku bahwa setiap manusia memiliki bayangan, sisi gelap, ketakutan, dan ego yang sering kita abaikan. Ego sebagai beban. Di gunung, egoku adalah ingin menjadi fotografer terbaik. Ego itulah yang hampir membuatku kehilangan Arif. Saat aku melepaskan ego tersebut, kamera dan obsesi identitas, jalan keluar justru terbuka. Kehilangan untuk menemukan. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang kita anggap sebagai identitas kita, ingatan profesional. Alat kerja untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya, sebagai manusia yang peduli pada sesama. Perubahan karakter dari pengamat menjadi pelaku. Arif menyadari perubahan drastis dalam cara aku berinteraksi. Jika dulu aku sering menyuruhnya berhenti di tengah jalur hanya untuk menjadi model fotoku, sekarang aku adalah orang pertama yang menanyakan apakah dia butuh minum atau istirahat. Empati di atas estetika. Aku tidak lagi melihat pemandangan indah sebagai konten, melainkan sebagai pengalaman spiritual yang dibagikan bersama teman. Keberanian melepaskan. Aku belajar bahwa melepaskan sesuatu dengan ikhlas jauh lebih sulit daripada mempertahankannya dengan keras kepala. Kekuatan sejati bukan saat aku mendaki puncak, tapi saat aku memutuskan untuk tetap tinggal di pintu hitam demi keselamatan orang lain. Kesabaran yang baru, ketakutan yang kualami di Samarantu membuat masalah-masalah kecil di dunia nyata seperti kemacetan atau kegagalan rencana kecil terasa sangat sepele. Aku menjadi jauh lebih tenang. Dulu aku merasa hebat karena bisa menangkap dunia dalam sebuah kotak kecil bernama kamera. Sekarang aku merasa jauh lebih besar karena aku membiarkan dunia itu masuk dan memenuhi seluruh jiwaku. Aku melihat Arif yang kini sedang asyik menanam bunga di halaman rumahnya. Dia juga berubah. Dia lebih menghargai setiap detik kehidupannya. Kami adalah 2 orang yang mati di pos 4 dan dilahirkan kembali di puncak Surono. Kini, aku siap untuk melangkah ke babak baru, tanpa kamera di leher, tapi dengan mata yang benar-benar terbuka lebar. Aku tidak lagi takut pada kegelapan, karena aku tahu bahwa selama aku memiliki kasih sayang dan keikhlasan, aku selalu membawa cahaya di dalam diriku. 1 bulan setelah perjalanan itu, aku dan Arif memutuskan untuk kembali ke kaki Gunung Slamet. Bukan untuk mendaki lagi, melainkan untuk melakukan sebuah ritual kecil di gerbang pendakian Bambangan. Aku membawa sebuah kotak kayu kecil berisi CC perlengkapan fotografiku yang masih ada di rumah, beberapa filter lensa, kartu memori yang sudah kosong,
dan buku catatan lama. Kami berdiri di depan papan selamat datang yang dulu kami tatap dengan penuh ambisi. Angin gunung berembus dingin, membawa kembali memori tentang kabut pekat dan suara-suara yang menyesatkan. Namun kali ini, tidak ada rasa takut. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang mendalam. "Kamu yakin akan melakukan ini, Gas?" tanya Arif lembut. Aku mengangguk. Aku mengubur kotak itu di bawah pohon peneduh di dekat base camp. Ini bukan tindakan membuang masa lalu, melainkan simbol bahwa aku telah melepaskan Bagas yang lama agar Bagas yang baru bisa tumbuh. Pesan dari Samarantu, duniaku kini tidak lagi dibatasi oleh jendela bidik. Aku menyadari bahwa setiap orang memiliki Samarantunya masing-masing, sebuah tempat atau kondisi di mana kita diuji antara memilih kepentingan diri sendiri atau orang lain, antara ambisi atau nurani. Puncak sesungguhnya bukanlah koordinat geografis di atas awan, melainkan titik di mana kita berhasil menaklukkan ego kita sendiri. Kehilangan bukan selalu berarti kekurangan. Terkadang kita harus dikosongkan agar bisa diisi dengan hal-hal yang lebih bermakna. Penutup, cahaya yang tetap menyala saat kami berjalan menuju mobil untuk pulang. Aku melihat seorang pendaki muda sedang sibuk menyetel kameranya dengan ambisius, persis seperti aku dulu. Aku tersenyum tipis. Aku ingin memperingatkannya. Tapi aku tahu setiap orang harus menjalani pendakiannya sendiri untuk bisa mengerti. Aku meraba saku jaketku. Tutup lensa retak itu masih ada di sana. Benda itu akan selalu menjadi pengingat bahwa di atas sana, di antara kabut Samarantu dan sinar matahari Surono, aku telah menukar bayanganku dengan sebuah kehidupan. Dan itu adalah transaksi terbaik yang pernah kulakukan. Aku masuk ke dalam mobil. Arif menghidupkan mesin. Kami melaju menjauh dari Gunung Selamat yang agung. Lewat kaca spion, aku melihat puncak gunung itu perlahan tertutup awan, seolah-olah ia sedang menyimpan rahasia kami rapat-rapat. "Mau makan di mana kita, Gas?" tanya Arif. "Santai. Di mana saja, Rif. Yang penting kita makan bersama," jawabku tulus. Kami tertawa bersama. Suara tawa yang kini benar-benar murni milik kami sendiri. Tanpa gema, tanpa tipuan. Perjalanan telah usai, namun kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tamat, terima kasih telah mengikuti perjalanan Bagas dan Arif dalam menghadapi misteri Gunung Slamet. Apakah ada bagian dari cerita ini yang paling berkesan bagi Anda? Atau mungkin Anda ingin memulai petualangan baru dengan tema yang berbeda? Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.